selamat datang di podcast Prisma. Ini dia episode perdana kita dan saya Siska yang akan menemani kalian di episode ini. Dan kita pada kali ini membahas topik yang sangat menarik dan relevan untuk anak muda, yaitu bersama jurnalistik berkarya jadi asik. Dan pada episode ini kita kedatangan tamu spesial yang masih muda, aktif dan juga sudah pernah berkarya di dunia jurnalistik, yaitu Kak Nadila dari kelas fase F24. Halo semuanya. Gimana nih Kak kabarnya dan juga perasaannya ketika sudah diundang gitu, mendapatkan undangan podcast kali ini? Alhamdulillah aku kabarnya baik dan perasaan aku hari ini diundang oleh teman-teman jurnalistik sangat senang karena dulu aku juga mengikuti ekstrakurikuler jurnalistik dan ketika melihat perkembangan kalian yang sangat-sangat luar biasa, aku sangat senang karena ternyata jurnalistik bisa menjadi ekstrakurikuler yang bagus dan maju gitu. Senang banget ya kita undang ya, dan untuk obrolan-obrolan kita bisa mengenalkan gitu dahulu apa dan juga bidang-bidang pada saat jabat-jabat di jurnalistik. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Nadila Nurul Syahiro dari fase F24 dan kalian bisa panggil aku Nadila. Dan tahun kemarin di jurnalistik itu aku sebagai ketua dan untuk keahlian ataupun bidang yang aku tekuni itu di editing. Tapi di jurnalistik ini aku nggak cuman belajar editing tapi juga belajar menulis, belajar public speaking dan juga belajar fotografi gitu. Wah, mendengarnya sangat inspiratif juga ya Kak. Dan ketika Kakak menjabat di dunia jurnalistik ini sudah berapa lama sih Kak kalau boleh tahu? Aku bergabung di ekstrakurikuler jurnalistik itu udah 2 tahun, kurang lebih 2 tahun dari kelas 10 sampai kelas 11 gitu. Dan cukup lumayan lama. 2 tahun menjabat. Wah, cukup lama sekali ya Kak. Apa sih yang membuat Kakak tuh kayak menarik gitu, bisa memilih jurnalistik sampai menjabatnya selama itu gitu? Kalau alasan aku ikut di jurnalistik itu sebenarnya nggak ada yang spesifik, tapi kayaknya itu karena aku FOMO. Iya. Karena aku ikut-ikutan gitu loh. Karena apa ya? Dulu tuh aku punya kakak kelas yang dimana dia itu ikut juga di ekstrakurikuler jurnalistik dan saat aku melihat dia tuh sangat aktif, cara berpikirnya itu kritis dan juga public speakingnya itu bagus dan di situ aku kayak gimana sih cara jadi dia itu gimana gitu. Akhirnya aku join di ekstrakurikuler jurnalistik ini gitu. Jadi untuk Intan sendiri karena dan juga karena melihat kakak kelas. Tapi ada nggak sih ketika kakak gabung di dunia jurnalistik ini memang cita-cita kakak atau memang keinginan sejak awal dulu, bukan hanya tentang FOMO dan juga sebenarnya ya itu alasan besarnya FOMO, tapi ada pernah kayak kepikiran gitu kayak gimana ya, jurnalistik itu identik dengan kita bisa menggali suatu berita kan. Nah, aku tuh penasaran gimana caranya orang-orang itu bisa memproduksi berita gitu. Jadi kayak bisa kan kalau di jurnalistik tuh kayak kita merangkup semuanya dari nulis, mewawancarai, menyampaikan itu kan bisa tulisan, bisa terus kayak graphic design, juga bisa wawancara kan. Jadi aku penasaran sih gitu. Memang karena jadi rasa penasaran itu memang positif juga ya kan? Bukan hanya tentang kita negatifnya aja, tapi kita positif bisa memulai sesuatu hal yang baik. Nah dari jurnalistik ini ada nggak sih Kak kayak maksudnya tantangan terbesar Kakak itu gimana? Tantangan terbesar aku saat bergabung di jurnalistik tahun kemarin itu
by the way, for your information, kalau tahun kemarin itu kita kekurangan anggota, jadi anggotanya itu sedikit, nggak seperti tahun ini yang Masya Allah lumayan banyak. Itu tantangan terbesar aku ada dua. Yang pertama konsistensi, dan yang kedua itu gimana kita memanage kerjasama yang baik gitu. Nah yang pertama itu konsistensi. Kan kalau jurnalistik kita harus kayak apa ya? Harus mengejar berita, intinya kayak berita hari ini ya kalau bisa hari ini gitu loh. Nah itu yang menurut aku susah untuk konsisten, apalagi anggotanya sedikit. Nah gitu, jadi kita belajar buat gimana kita bisa tetap memproduksi berita walaupun belum bisa setiap hari gitu. Terus yang kedua itu tentang manajemen kerjasama yang baik. Nah itu karena kita 3 orang juga, kita harus bisa memanage apa aja yang harus kita lakukan gitu, pembagian tugas dan jangan lupa chemistry gitu. Menurut aku itu paling penting sih, harus dijaga. Nah karena itu kan pasti kan kakak punya nih, kakak inspirasi biar terus maju, terus gimana caranya biar aku tuh walaupun hanya anggotanya sedikit itu nggak stuck gitu, maksudnya tetap kayak maju terus. Ada nggak sih kayak tokoh yang paling inspiratif yang sampai sekarang itu menjadi tokoh yang benar-benar memotivasi kakak itu? Kalau ada, ini tokohnya untuk jurnalistik. Oke. Ada sih banyak, tapi aku mau nyebutin 2. Itu ada Kak Najwa Shihab, terus ada juga jurnalistik dari Gaza. Itu namanya Lesya Al-Aqad. Aku kagum sama mereka karena mereka itu perempuan yang berani melawan, kayak perempuan yang berani melawan arus gitu loh. Kan banyak ya sekarang di masyarakat kita di tempat kita gitu kan, kalau perempuan itu dianggap nggak usah yang neko-neko. Dan aku sangat-sangat kayak mengagumi mereka gitu. Jadi bisa menjadi jurnalis ternama. Kan kalau Najwa kita tahu semua ya, beliau itu sampai punya kalau nggak salah media narasi ya kan, sampai komunikasi di mana di Jogja di tempat besar gitu. Terus kalau yang Lesya Al-Aqad itu karena beliau dari Gaza, terus saat perang kalau nggak salah tahun 2023 ya, dia itu tetap aktif mendokumentasikan dan juga menyuarakan suara-suara warga Palestina di sana. Sangat memotivasi banget ya kak, bukan hanya kakak jadi saja, tapi ketika saya mendengarnya yang belum tahu saja kayak wah memang benar-benar nih harus kita contoh gitu. Untuk terakhir nih kak, pertanyaan terakhir, gimana sih tips kakak dan motivasi kakak untuk generasi selanjutnya atau jurnalistik untuk selanjutnya gimana? Tips dari aku itu satu, apa ya, gini, ketakutan itu cuma dibuat oleh pikiran kita sendiri, dan ketika kita memilih untuk melangkah satu langkah kecil aja, ternyata tuh nggak semenyeramkan itu, kayak ketika kita berani, ternyata jalan-jalan itu malah bakal lebih mudah untuk kita gitu. Itu sih, jadi buat teman-teman semua yang menonton dan juga nanti para calon-calon anggota baru jurnalistik bukan jurnalistik ya, itu jangan takut. Kalau kalian pengen mencoba sesuatu, coba aja, walaupun nanti gagal di jalan gak apa-apa, is okay gitu loh, habisin aja jatah gagal kita di masa muda gitu kan. Gitu sih ya. Terima kasih ya Kak Nadila yang sudah memberi waktunya, yang sudah mampu memberikan pengalaman-pengalaman yang sangat berharga dan juga tips-tips bagi kami seorang jurnalistik untuk kami ataupun selanjutnya. Terima kasih dan juga semoga apa yang telah kami obrolkan menjadi semangat kalian dan juga motivasi kalian. Sekian obrolan kami bersama Jurnalistik, berkarya jadi aksi.